Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Saya berharap saudara-saudara mampu menjalani kehidupan new normal ini dengan penuh semangat, meskipun tentu ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Menemani hari saudara saat ini, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang akan menguatkan, juga meneguhkan kehidupan kita. Dan saat ini firman Tuhan diambilkan dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-7. Yesaya 50 ayat keempat sampai dengan yang ke-7 dengan judul perikop adalah Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah berani menghadapi kenyataan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan tentu seringkali yang kita alami tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan seringkali berbeda 180 derajat dari apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kondisi seperti itu membuat kita seringkali menghadapinya dengan dua macam cara. Yang pertama adalah kita berani menghadapi segala sesuatu dan menerimanya dengan teguh terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, meskipun itu berbeda 180 derajat dari apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, dan kita rencanakan. Tetapi di sisi lain, mungkin kita juga seringkali ketika kita menemukan kenyataan hidup itu berbeda dengan apa yang kita angan-angankan, kemudian kita merasa menghindari sajalah. Kita menolak. Kita kemudian timbul rasa takut kalau hidup kita tidak akan sukses. Bahkan orang seringkali ketika mendapati kehidupan yang dialami berbeda dengan apa yang diinginkan, orang kemudian berputus asa. Dan dari kondisi seperti itu kemudian mungkin muncul pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana toh caranya supaya kita ini mampu dengan berani menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan saat ini mari kita belajar bersama dari Nabi Yesaya bagaimana dia berani menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dengan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara terkasih, saat ini ada 3 hal bagaimana kita belajar dari Nabi Yesaya ketika dia berani menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dengan apa yang diangan-angankan. Yang pertama adalah sadar akan panggilan hidup yang harus dijalani. Saudara, berbicara panggilan hidup adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, bukanlah hal yang mudah dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan,
ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan, kesulitan, dan bahkan penderitaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus. Demikian juga yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika dia hidup menjalani panggilannya. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak rintangan, bahkan dia mengalami penganiayaan, penghinaan, bahkan dia kemudian diludahi. Tetapi dengan kondisi bahwa dia sadar akan panggilannya, maka ketika dia mengalami penderitaan-penderitaan sebagai seorang nabi Allah, dia tidak mundur dari panggilannya. Karena dia tahu segala konsekuensi dan risiko yang harus dipikulnya. Tetapi segala konsekuensi, segala risiko yang harus dipikulnya itu diperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu maka kemudian Nabi Yesaya muncul sebuah keberanian menghadapi kenyataan hidup yang berat, yang tidak seperti yang dia kendaki. Dan ini juga sama dengan kita saat ini. Panggilan hidup menjadi orang Kristen bukan perkara yang mudah. Tetapi ketika kita sadar, maka kita tetap berani memikul salib kita dimanapun kita berada. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah ketika kita sadar akan panggilan kita, yang kedua yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong orang yang melakukan kebenaran. Di ayat yang ke-7 mengatakan demikian, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu yang karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Keyakinan seperti ini yang kemudian memampukan kita untuk kemudian muncul keberanian menghadapi, menerima kenyataan hidup yang seringkali berbeda dengan kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan akan memberikan penguatannya kepada kita. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita untuk menapaki apa yang menjadi tugas panggilan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita berani untuk menerima segala konsekuensi resiko adalah ketika kita setia mendengarkan Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita berani menghadapi kenyataan hidup. Yang pertama, mendasari hidup kita bahwa inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Yang kedua adalah yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah setia mendengarkan Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Maka itu adalah kunci bagi kita untuk berani menapaki kehidupan yang tidak mudah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikian Gembala Menyapa edisi saat ini dan mari kita menutup dengan doa. Saat ini kami boleh mendapatkan penguatan dan penghiburan dari Tuhan. Bagaimana kami berani menghadapi kenyataan hidup yang seringkali berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kami. Yang pertama, kami harus sadar akan panggilan kami, sehingga kami tahu dengan benar konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong hidup kami. Dan yang ketiga, ketika kami setia mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kami juga akan timbul keberanian untuk menapaki kehidupan kami.
Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.